Inilah satu-satunya kisah kapal perang yang memerdekakan 3 negara sekaligus. Thomas Cochrane, seorang komandan kapal pemberani Royal Navy yang namanya ditakuti armada Eropa. Namun akhir karirnya dijatuhkan oleh tuduhan-tuduhan dan fitnah, yang membuatnya pergi dari negara yang ia cintai. Selama Perang Napoleonik, Cochrane berada di Atlantik Selatan hingga Pasifik, memerangi Angkatan Laut Spanyol dan Portugal. Cochrane berlayar di Amerika Selatan untuk membantu lahirnya negara-negara merdeka dari penjajahan Spanyol yang bengis. Hanya dengan sebuah kapal perangnya, karisma, keberanian dan kepemimpinannya membuat ia disegani oleh kawan dan lawan. Dalam salah satu kisah heroiknya, ia berhasil merebut sebuah benteng pertahanan Spanyol yang terkenal kuat. Benteng Valdivia yang konon tak tertembus, disergap malam hari dengan taktik gemilang. Ia mengubah armada kecil yang menjadi kekuatan berani dengan latihan keras dalam keterbatasan. Lalu aksi paling legendaris, malam 5 November tahun 1820, Cochrane memimpin Carrying Out Expedition. Ia menghadapi kapal fregat Spanyol yang lebih besar dengan persenjataan dan jumlah awak lebih banyak. Tanpa mengenal takut, Cochrane melompati rantai, menaiki fregat Spanyol Esmeralda, dan merebutnya dalam satu malam yang mengubah sejarah. Atas aksi nekatnya tersebut, ia dijuluki Cochrane the Dauntless, tak kenal takut. Kepiawaiannya dalam peperangan laut mampu menembus blokade Spanyol untuk membantu perjuangan di darat. Jenderal José de San Martín dari Argentina, pemimpin perjuangan di darat, dapat terus bergerak dengan leluasa saat pasukan Spanyol kehabisan logistik. Kehebatan Cochrane dalam menjinakkan lautan membawa Peru melangkah menuju kemerdekaan. Selain menghadapi kekuatan laut Spanyol, Thomas Cochrane berhasil memaksa armada Portugal mundur dari Brasil. Ia terus berlayar dari Bahia hingga Maranhão untuk memutus jalur logistik musuh. Laut menjadi arena mematikan bagi para penjajah. Kehebatan Cochrane dalam pertempuran laut telah berhasil secara langsung memberikan kemerdekaan kepada Chili, Peru dan Brasil. Ia menjadi pahlawan di negara-negara tersebut. Namun, di setiap keberhasilan selalu ada iri dan dengki. Pahlawan kemerdekaan ini dilanda berbagai fitnah oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan di Inggris. Tanpa rasa takut, ia kembali ke Inggris untuk membuktikan integritas dirinya dan melawan semua fitnah tersebut dengan bukti. Pada awalnya ia dijatuhi hukuman oleh Angkatan Laut Inggris dan dipecat. Karenanya, ia kembali ke Chili dan Brasil untuk berjuang membangun armada Angkatan Laut mereka. Di pantai negara-negara Pasifik dan Atlantik, Cochrane dikenang sebagai pembebas sejati. Tidak hanya itu, Thomas Cochrane juga menjadi panglima armada Angkatan Laut Yunani dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Dengan kapal utamanya di fregat Hellas, Cochrane memimpin pertempuran melawan Angkatan Laut Turki. Meski keberhasilannya tidak segemilang di Amerika Latin, Cochrane yang menjabat panglima armada Yunani telah berhasil menyatukan banyak faksi perlawanan. Inilah Lord Cochrane, serigala laut yang menaklukkan lautan demi kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Namun difitnah secara keji di negaranya sendiri. Pada akhirnya, kebenaran pun muncul. Cochrane direhabilitasi namanya oleh kerajaan Inggris dan mendapatkan gelar Satria. Jika Anda tertarik dengan sejarah kemiliteran, saksikan terus videonya. Masih banyak kisah-kisah serupa yang akan ditampilkan di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di bawah untuk cerita perang laut legendaris berikutnya.